Ya, hari ini sebenarnya minggu ini adalah kita sudah masuk minggu di mana minggu depan kita akan merayakan pada hari Jumat kita merayakan kematian daripada Tuhan Yesus Kristus, dan hari Minggu kita merayakan akan kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan saya mempelajari bahwa di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus memang banyak hal kita bisa pelajari, tapi satu hal yang saya pelajari, salah satu yang saya pelajari adalah di dalam proses kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus kita bisa melihat bahwa ada rencana Allah yang sangat baik lewat kematian dan kebangkitannya. Dan saya belajar juga rupanya manusia juga punya rencana dan turut andil di dalam penyaliban daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam Minggu Paskah ini tentang rencana Allah dan rencana manusia di dalam kematian dan kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kalau kita lihat ya secara garis besar, kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah sebuah rencana daripada sekelompok manusia, secara khusus ahli Taurat, orang Farisi yang menentang akan ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak suka dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak nyaman dengan apa yang Yesus ajarkan karena mereka merasa bahwa posisi mereka sebagai ahli Taurat, posisi mereka sebagai orang Farisi terganggu dengan ajaran-ajaran Yesus yang merupakan ajaran yang menggenapi akan apa yang perjanjian lama ajarkan. Dan mereka melihat bahwa apa yang Yesus lakukan merupakan halangan buat mereka, sehingga mereka merencanakan akan penyaliban daripada Tuhan Yesus Kristus tersebut. Jadi kalau kita belajar bahwa salah satu rencana manusia waktu Yesus disalibkan adalah untuk menghentikan ajaran dan pengaruh daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi terlepas daripada rencana manusia tersebut, Allah bisa membuat rencana manusia menjadi rencana yang baik untuk semua manusia yang ada di bumi ini sampai sekarang. Ada amin semuanya? Ya, Tuhan mengenakan rencana daripada manusia tersebut untuk menggenapi rencana Tuhan. Di mana lewat penyaliban dan kebangkitan maka seluruh dosa umat manusia itu diampuni. Nah, ini adalah salah satu rencana daripada manusia yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, yang istilahnya rencana yang buruk yang dilakukan oleh manusia. Tapi saya belajar bahwa sesungguhnya bahwa kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita Yesus Kristus, itu bukan hanya ada rencana manusia yang menentang, bukan hanya rencana kuasa kegelapan yang menguasai manusia yang menentang hal tersebut. Tapi saya belajar bahwa sesungguhnya ada juga rencana-rencana daripada muridnya. Ada agenda-agenda daripada muridnya waktu mereka mengikut akan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya kita semua di tempat ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ada amin semuanya? Ya, semua di sini murid Tuhan Yesus? Haleluya. Bilang kanan kiri, kamu murid Tuhan Yesus. Haleluya ya. Ya, kita semua adalah murid Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah, kita akan belajar bersama-sama ya. Bagaimana waktu Yesus mati dan kemudian Yesus dibangkitkan, kita akan melihat bahwa masing-masing muridnya, orang-orang yang mengikut akan Tuhan Yesus rupanya punya motivasi-motivasi yang tidak semuanya sama. Bukan hanya motivasi, tapi pengenalan mereka kepada Tuhan Yesus juga tidak semuanya sama. Nah, di dalam kitab Lukas pasal 24 dan di dalam kitab Yohanes, di situ ada cerita-cerita yang lebih mendetail pada saat Yesus menjelang dia disalibkan dan Yesus disalibkan dan setelah Yesus dibangkitkan. Nah, kita akan belajar beberapa hal dan banyak hal sebenarnya yang bisa dipelajari, tapi hari ini kita akan mempelajari beberapa hal saja. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 24, yang terjadi pertama adalah murid-murid Tuhan Yesus menemukan bahwa kubur Tuhan Yesus itu kosong. Ya, para wanita dan kemudian murid-murid yang lain, Petrus dan Yohanes, menemukan bahwa kubur Tuhan Yesus tersebut kosong. Tapi yang menarik adalah di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 8 sampai 9,
di mana cerita tentang kubur Tuhan Yesus tersebut yang kosong, di situ lebih detail diceritakan di dalam kitab Yohanes ayat 8 dan 9. Di situ dikatakan seperti ini. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Murid tersebut adalah Yohanes dan ia melihatnya dan percaya. Katakan sama-sama percaya. Apa yang Yohanes lihat? Yang Yohanes lihat adalah kuburnya kosong. Nah, sebelum Yohanes datang melihat kubur tersebut kosong, terlebih dahulu wanita-wanita yang mencintai akan Yesus, yang mengasihi akan Tuhan Yesus telah datang ke kubur tersebut. Mereka mencoba untuk melakukan budaya mereka sebagai orang Yahudi, di mana mereka akan kepada orang yang telah mati mereka akan memberikan harum-haruman, wangi-wangian, memberikan parfum supaya bau daripada kuburan tersebut tidak terlalu bau akan mayat. Dan waktu mereka tiba di sana rupanya kuburnya kosong dan wanita ini semua berlari bertemu dengan murid-muridnya. Dan murid-muridnya Yohanes dan Petrus terkejut dengan kabar tersebut dan mereka berlari. Dan Yohanes sampai duluan dan dia mengatakan seperti ini. Dia melihat benar apa yang dikatakan wanita ini. Bahwa benar-benar bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur. Dan yang menariknya dalam ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Ya, mulai kata sebab selama itu. 1, 2, 3. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi Anda bayangkan selama ini Yohanes selama 3,5 tahun hidup bersama-sama dengan Yesus, jalan sama-sama Yesus, makan sama-sama Yesus, tidur sama-sama Tuhan Yesus, melayani sama-sama Tuhan Yesus. Tetapi selama 3,5 tahun dia masih belum mengerti apa yang akan terjadi kepada kehidupan Tuhan Yesus. Singkat cerita yang saya mau katakan adalah seperti ini. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya sebagian besar daripada kita, mungkin hampir semuanya, kita terlahir daripada keluarga Kristen, keluarga orang percaya. Sejak kita dalam kandungan, mungkin orang tua kita sudah datang ke gereja. Sadar tidak sadar Anda mungkin sudah mendengar kidung pujian, lagu-lagu pujian, lagu-lagu penyembahan dan semuanya. Dan kemudian waktu Anda kecil, Anda ke gereja, disuruh oleh orang tua Anda ke gereja. Kemudian Anda bertumbuh besar, Anda ibadah karena identitas Anda sebagai orang Kristen. Namun Anda bisa jadi orang Kristen, Anda bisa jadi pelayan Tuhan, tapi pengenalan Anda dan saya kepada Tuhan belum tentu seperti yang diharapkan. Anda bisa kenal Yesus sebagai juru selamat, tapi Anda belum tentu kenal dia benar-benar sebagai Tuhan. Anda kenal dia sebagai seorang penyembuh, tapi Anda belum benar-benar menjadikan dia sebagai raja dalam hidup Anda. Anda bisa menjadikan dia sebagai Allah yang memberkati hidupmu, tapi Anda belum tentu menjadikan dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Dan inilah yang perlu diperbaiki oleh banyak orang percaya, termasuk saya juga. Saya ngomong bukan berarti saya telah mengenal Tuhan Yesus 100% dalam hidup saya. Saya masih terus belajar mengenal akan dia. Tapi saya sampaikan ini karena saya yakin bahwa Tuhan Yesus mau kita semua untuk mengenal dia sebagai Tuhan dan Raja 100% dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita terus menerus belajar firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita terus menerus untuk datang beribadah. Kita terus menerus datang ke dalam kelompok sel, dalam Bible study. Dengan tujuan apa? Supaya kita semakin mengenal dia di dalam kehidupan kita. Saya mendapati orang-orang Kristen yang menjadikan Yesus Tuhan hanya sebagai penyembuh.
Saya menemukan orang-orang Kristen yang menjadikan Yesus Tuhan hanya sebagai penyedia, sebagai Tuhan yang memberkati dalam kehidupannya. Bahkan saya menemukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan orang-orang yang mereka hanya menjadikan Tuhan Yesus hanya seperti security untuk their house, untuk rumah mereka. Kalau mereka mau pergi kemana mereka berdoa, Tuhan Yesus jagai rumah kami. Kalau anak mereka pergi mereka berdoa, Tuhan Yesus jagai anak kami. Ya, Tuhan Yesus dijadikan seperti babysitter dalam hidup mereka. Tidak ada yang salah kita berdoa seperti itu. Tapi jangan sampai kita mengenal Tuhan Yesus hanya sampai kepada titik tertentu dalam kehidupanmu. Ada amin semuanya. Dan ini yang terjadi sama Yohanes. Rupanya 3,5 tahun perjalanan dia dengan Yesus tidak membawa dia kepada pengenalan bahwa Yesus adalah Tuhan yang satu saat akan mati dan bangkit bagi dosa semua umat manusia. Walaupun Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya berulang kali. Anda bisa datang ke gereja ratusan kali, ribuan kali dalam hidupmu. Anda bisa dengarkan khotbah tentang kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Anda bisa mendengar khotbah tentang kelahiran Yesus. Tapi kalau Anda tidak benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Dan terus-menerus belajar dalam hidupmu tentang siapa Tuhan tersebut. Maka Anda hanya menjadi orang-orang yang akan mempergunakan Yesus untuk kepentinganmu. Haleluya. Kita lanjut. Berikutnya. Di dalam Lukas 24. Selain daripada wanita-wanita ini dan murid-murid Yesus menemukan kubur Tuhan Yesus kosong. Yesus juga menampakkan diri kepada 2 muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus. Yesus punya 12 murid. Tapi juga punya 70 murid yang lain selain daripada yang 12 tersebut. Dan juga mempunyai ratusan murid yang lain. Jadi ada lapisan demi lapisan murid yang Yesus miliki. Dan 2 murid ini adalah 2 dari 70 murid di luar daripada yang 12 ini. Dan singkat cerita 2 murid ini berjalan ya setelah Yesus bangkit. Dan mereka mendengar bagaimana para wanita ini menceritakan Yesus telah bangkit. Dan kemudian mereka juga dengar dari 2 murid yang lain Yesus telah bangkit. Tapi mereka masih dalam kebingungan karena zaman tersebut, zaman dahulu belum ada Facebook, belum ada internet, belum ada video call. Saya bisa bayangkan andai kata Yesus bangkit pada zaman sekarang, mungkin Petrus dan Yohanes sudah melakukan video live ya di Facebook atau di Instagram, di TikTok dan mengatakan benar-benar Tuhan Yesus bangkit, haleluya ya. Dan mungkin juga murid-murid Romawi yang menjaga akan kubur Yesus pada saat Yesus bangkit dan kemudian malaikat datang mereka langsung wih live. Malaikat muncul ya. Zaman dahulu belum ada. Dan singkat cerita murid-murid ini yang 2 ini yang mereka sudah dalam kebingungan mereka memutuskan untuk saya mau pulang kampung. Dan dalam perjalanan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan waktu mereka berjalan, singkat cerita mereka bingung kenapa orang yang merupakan Tuhan Yesus yang tiba-tiba mereka tidak bisa melihat bahwa itu adalah Tuhan Yesus muncul dan ngajakin ngobrol dan tanya, kenapa sih kamu, apa yang terjadi? Dan mereka tanya, tidakkah kamu tahu apakah kamu satu-satunya orang asing yang ada di Yerusalem yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat-saat ini. Dan kemudian firman Tuhan berkata, singkat cerita waktu mereka sudah sampai di rumah mereka dan kemudian Yesus diminta untuk makan malam bersama dengan mereka. Dan kemudian Yesus mengatakan ini kepada mereka. Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu apa? Orang apa? Orang apa? Bodoh. Ngerti ya orang bodoh? Ya, kamu nih orang bodoh, stupid. Oleh sebab itu berbahagialah sama dengan gembala Anda dan orang-orang yang melayani Anda. Amin. Kok gak ada amennya sih? Amin.
Ini Tuhan Yesus yang ngomong loh. Dia langsung bilang, kamu bodoh banget sih. Bayangkan ya kalau ada pelayan Tuhan ngomong itu. Langsung sakit hati saya percaya. Wah ini pelayan Tuhan kok ngomongnya kasar sekali ya sama kita ya. Padahal ya kalau kita baca ya para nabi-nabi dan bahkan Tuhan Yesus sendiri terkadang melakukan tindakan yang tegas. Waktu Yesus membersihkan bait suci, dia membersihkannya dengan ayo dong, pergi dong. Ada amin semuanya? Kok pada diem sih? Bagaimana cara Tuhan Yesus membersihkan bait suci? Pakai apa? Dia membalikkan meja-meja. Anda bayangkan saya khotbah tuh saya lempar ini mimbar. Anda ini pendeta atau apa ini pastor atau apa ini? Dan itu yang terjadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melakukan hal yang sama dua murid ini. Dia bilang kamu bodoh. Lamban sekali hatimu. Oleh sebab itu sayangilah para gembala Anda. Amin. Belum semuanya ini. Sayangilah gembala Anda. Amin. Sayangilah orang-orang yang melayani Anda. Amin. Ya mereka mendoakan Anda sakit dikunjungi ya. Anda dilayani sedemikian rupa ya. Anda bayangkan kalau punya gembala seperti ini. Mungkin udah pada kabur semuanya dari gereja. Ya. Dikatakan lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus apa? Menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Hal yang kedua yang kita mau pelajari lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tadi yang pertama adalah kita harus mengenal Yesus benar-benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Yang kedua yang kita harus ketahui adalah kita harus mengenal Yesus dan rencananya untuk dunia ini. Saya tidak cantumkan ayatnya di dalam slide saya, tapi saya mau bacakan. Anda bisa buka juga sama-sama saya. Lukas pasal 24. Di dalam ayat yang maaf sedikit ya. Lukas 24 ayat yang ke-21. Ini yang dikatakan oleh dua murid tersebut. Lukas 24:21. Padahal kami dahulu mengharapkan. Kami murid-muridnya dahulu mengharapkan. Bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi murid-murid daripada Tuhan Yesus ini mereka tahu bahwa ada nubuatan yang mengatakan bahwa Israel akan menjadi sebuah bangsa. Dan selama ribuan tahun sejak Israel dibuang oleh Allah ke Babilonia dan kemudian dijajah oleh Persia, Israel tidak pernah lagi menjadi sebuah bangsa, sebuah kerajaan. Namun mereka tahu di dalam perjanjian lama ada janji Tuhan. Dan janjinya tersebut adalah bahwa Israel akan dipulihkan oleh Allah menjadi sebuah bangsa. Namun pada kenyataannya sampai pada zaman Yesus, Israel tidak pernah menjadi sebuah bangsa. Dan ada nubuatan yang mengatakan bahwa Mesias akan datang. Namun pengertian daripada orang Israel tentang Mesias itu tidak sama dengan pengertian kita tentang Mesias. Mesias buat kita orang percaya adalah juru selamat. Mesias untuk orang Israel, untuk orang Yahudi adalah Mesias juru selamat yang akan mengembalikan, memulihkan keadaan
Israel seperti dahulu kala. Jadi pengertian mereka adalah, oh Yesus Mesias, dia akan jadi raja bagi orang Israel. Itu pengertian daripada para murid-muridnya. Mereka mengerti Mesias itu raja bagi Israel. Padahal pengertian Allah, Yesus itu Mesias adalah raja bagi seluruh isi dunia. Inilah keterbatasan kita sebagai manusia. Kita maunya Tuhan buat saya, Tuhan buat kami, bukan untuk yang di luar sana. Tuhan hanya ada di dalam gedung gereja saja. Tuhan hanya ada di tempat yang ada salibnya saja. Mereka tidak mau untuk orang lain, untuk menerima keselamatan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Banyak orang mengenal Yesus, mengenal rencana Tuhan Yesus hanya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok saja. Padahal Yesus mati untuk seluruh isi dunia. Haleluya. Tuhan Yesus sayang Anda, Tuhan Yesus sayang saya. Tuhan Yesus sayang seluruh isi dunia. Amin. Belum semuanya ini. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terlalu sering kita sebagai orang percaya egois dengan keberadaan kita. Terlalu sering kita mengkotakkan rencana Tuhan untuk rencana kita pribadi. Atau mungkin untuk rencana sekelompok orang saja. Dan ini yang terjadi sama murid-murid Tuhan Yesus. Itu sebabnya waktu Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Dan Yesus mengatakan yang kamu katakan itu benar Petrus. Tapi besoknya, gak lama kemudian, entah besoknya atau berapa lama kemudian. Waktu Yesus katakan sama murid-muridnya, tidak lama lagi aku akan disalibkan. Dan Petrus tarik tangan Tuhan Yesus. Dia katakan sekali-kali pun itu tidak akan pernah terjadi. Karena Petrus masih belum tahu, belum menangkap rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia masih melihat rencana Yesus sebagai Mesias, Raja bagi Israel. Dia gak bisa melihat bahwa nanti seorang raja akan disalibkan. Dia gak bisa ngerti hal tersebut. Dan sampai akhirnya Yesus harus tengking Petrus. Yesus katakan, enyahlah iblis. Baru dipuji. Habis itu dikatakan apa? Enyahlah iblis. Di sini ada yang pernah ditengking, enyahlah iblis. Saya gak bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus lakukan hal tersebut sama saya. Tapi itu yang Yesus lakukan. Karena apa? Karena Petrus mementingkan rencana pribadinya. Rencana kelompoknya. Sama seperti rencana daripada dua orang ini. Yang mengatakan padahal dahulu kami mengharapkan dia menjadi Mesias. Dia yang akan membebaskan bangsa Israel. Hari ini saya mau katakan, Anda bisa punya rencana untuk hidupmu, untuk hidup keluargamu, untuk hidup daripada siapapun. Tapi ingat, dahulukan rencana Tuhan. Dahulukan apa yang Dia kehendaki. Terkadang rencana Tuhan belum tentu kita bisa mengerti. Belum tentu kita bisa tangkap dalam kehidupan saya. Ada orang-orang yang dalam hidup mereka, ada anggota keluarga mereka yang meninggal. Ada anggota keluarga mereka yang mengalami hal-hal yang buruk. Kadang-kadang mereka bertanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi?
Kenapa Tuhan buat keluarga saya menjadi seperti ini? Hal-hal yang kita tidak dapat mengerti. Kadang-kadang kita boleh kehilangan pekerjaan. Kadang-kadang dalam bisnis kita mengalami up and down. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan apa lagi yang kurang Tuhan? Aku sudah melakukan semuanya untuk-Mu. Aku sudah bekerja dengan segenap hati. Aku sudah melayani Engkau. Aku sudah taat di dalam memberi kepadamu. Tetapi mengapa Engkau izinkan ini semua terjadi? Terkadang ada rencana Tuhan yang kita tidak dapat mengerti. Dan ini yang terjadi sama murid-muridnya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus harus menyampaikan dan mengatakan kepada mereka, engkau bodoh, lamban hatimu untuk mengenal akan rencanaku. Yang berikutnya, yang terakhir. Selain menampakkan diri kepada dua muridnya tersebut, akhirnya Yesus menampakkan diri kepada semua murid-murid yang lain. Mereka lagi kumpul sama-sama membicarakan, ya, setelah yang wanita datang bicara, Yesus bangkit. Yohanes datang dengan Petrus, Yesus bangkit. Dua murid ini juga lari dan mengatakan Yesus bangkit. Mereka kumpul, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di dalam ruangan tersebut. Saya ingat cerita teman saya. Satu saat dia dipanggil untuk mendoakan orang sakit. Dia taunya ini orang sakit. Tapi rupanya bukan orang sakit, orang sudah meninggal. Dan minta didoakan karena orang meninggalnya mau dibawa ke tempat lain. 5 jam naik kereta. Ya. Nah, singkat cerita, waktu teman saya datang dan dia juga teman saya juga nggak sensitif, dia main asal datang saja. Dan kemudian dia tanya mana yang sakit, dan orang yang mendampingi dia cuma nunjuk aja, nggak bilang kalau ini ibu sudah meninggal. Dan mukanya itu udah dibalur semuanya putih dengan bedak, dan pokoknya mereka punya tradisi mereka. Dan teman saya, dan meninggalnya sudah beberapa jam. Teman saya datang, dia doa, dalam nama Yesus sembuh. Dan setelah beberapa saat berdoa, ibu ini berdiri, dia tiba-tiba duduk. Dan semua keluarganya yang mengasihi dia tahu dia udah meninggal. Secinta-cintanya mereka sama ini ibu. Walaupun mereka menangis waktu, aduh jangan dulu pergi, jangan dulu pergi, jangan dulu pergi. Kenapa kamu cepat sekali pergi? Tiba-tiba semuanya langsung loncat merapat ke tembok. Satu demi satu cari pintu keluar. Kayaknya di sini semua enggak, kalau kita enggak begitu. Semuanya pasti di sini kalau ada keluarga yang meninggal terus bangkit. Wah, haleluya. Amin. Belum rasain. Saya sih gak yakin ya. Saya pun kalau saya pribadi juga kan. Tuhan Yesus tolong Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan itu yang terjadi. Semua lompat satu persatu. Teman saya yang doakan bingung. Loh kenapa pada pergi? Bapak ini minta air. Ayo tolong bawain air dulu. Akhirnya dia dibisikin. Ibu ini udah meninggal. Beberapa jam. Udah meninggal. Loh ini bangkit, ini sembuh nih. Dan singkat cerita ibu ini sekarang melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi saya bisa bayangkan waktu Tuhan Yesus muncul. Jangan Anda bayangkan murid-muridnya. Yeay, Yesus bangkit. Saya yakin murid-muridnya juga Apalagi dia muncul saat kalau Anda baca di dalam Alkitab pintu tertutup rapat. Itu sebabnya Yesus katakan, kasih saya ikan goreng untuk saya makan. Untuk membuktikan bahwa dia sekali lagi bahwa dia hidup. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya.
Tapi selain menampakkan diri, dia katakan ini kepada murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi waktu Yesus masih sama-sama muridnya, Yesus sudah katakan berulang kali. Berulang kali. Dan jemaat Tuhan ya, kalau misalnya gembala Anda, pelayan-pelayan di sini berkhotbah berulang kali hal yang sama, jangan heran. Karena murid-murid Tuhan Yesus juga walaupun sudah dikhotbahin berulang kali, rupanya kadang masih belum ngerti. Semuanya di sini enggak, kami ngerti kok pastor. Puji Tuhan ya. Haleluya. Dan kemudian dikatakan, telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah ini saya suka nih. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47 sampai 49. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus apa? Harus apa? Disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini dan aku akan mengirimkan kepada apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang pertama, kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Bukan hanya untuk keuntungan kita. Kedua, kita harus mengetahui rencananya. Yang ketiga, kita harus mematuhi rencananya untuk dunia ini. Apa rencana Tuhan? Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Siapa yang percaya bahwa Wahyu adalah kitab nubuatan yang satu saat akan terjadi kelak? Amin. Dan ini nubuatannya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala apa? Bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ini akan terjadi nanti saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, waktu dia datang pertama, sebelum dia naik ke surga, dia katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana Anda bisa kenal Tuhan? Bagaimana saya bisa kenal Tuhan? Saya bersyukur tahun 1800 sekian ada orang-orang yang datang ke tempat nenek moyang saya di mana mereka berasal. Daerah Sulawesi Utara. Mereka datang, mereka memberitakan kabar baik kepada nenek moyang saya. Sehingga nenek moyang saya bisa kenal Yesus. Dan kemudian dari situlah lahir keturunan demi keturunan sampai saya yang kenal Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga percaya sebagian besar dari Anda bisa kenal Tuhan Yesus karena kakek nenek Anda, opa oma Anda, nenek moyang Anda. Satu saat mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus menyebabkan
mereka melahirkan keturunan demi keturunan yang kenal akan Tuhan Yesus. Namun saat ini masih ada suku-suku bangsa yang perlu untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan amanat ini Tuhan Yesus berikan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Pertanyaannya adalah, kita yang sudah sering dengar tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus, dengar tentang amanat agung yang Tuhan Yesus telah sampaikan. Adakah kita mau mematuhi rencana Tuhan Yesus dalam hidup kita? Tuhan Yesus menganggap kita sebagai rekan kerjanya. Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya terus terang agak gemes waktu baca ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Kenapa gemes? Karena saya nggak tahu ya apakah Tuhan Yesus melakukan atau tidak. Tapi saya sebenarnya pengen banget gitu ada ayat Alkitab yang mengatakan Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Pilatus. Menampakkan dirinya kepada ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Sayang saya tidak menemukan ayat tersebut. Karena kalau Tuhan Yesus menampakkan diri, keren sekali ceritanya, benar? Kok semua pada diem sih? Halo? Ada amin? Iya kan? Kalau Tuhan Yesus datang sama imam kepala, halo saya udah hidup loh. Kenalan dulu dong. Saya bisa bayangkan, Pilatus juga Tapi Tuhan Yesus tidak ada ayat yang menceritakan hal tersebut. Andai kata ada, enak sekali jadi bahan lelucon gitu. Ya kan kita kan suka kan kalau misalnya terjadi sesuatu sama kita, terus orang yang menyakiti kita nggak balas dendam tapi sesuatu musibah terjadi sama mereka. Terus dalam hati kita merasakan pembalasan Tuhan atas dirimu, haleluya. Kita ketawa-ketawa dengan senang, haleluya. Tapi di sini nggak ada, amin. Haleluya, semua di sini jemaat baik-baik saja, puji Tuhan. Haleluya. Sayangnya nggak ada. Dan yang terjadi malah Tuhan Yesus simpan waktu sama murid-muridnya. Dia ulangi lagi. Kerajaan Allah, beritakan kabar baik ini. Kerajaan Allah, beritakan kabar baik ini. Kerajaan Allah, beritakan kabar baik ini. Dan hari ini kembali Tuhan Yesus mau sampaikan sama kita. Yuk patuh sama rencana Tuhan. Mau seberapa sering kita dengar khotbah kematian Yesus. Kadang-kadang kita pendeta udah kehabisan bahan mau khotbah apa lagi tentang kematian Yesus. Mau khotbah waktu murid-murid datang pagi-pagi. Bahkan udah ada yang khotbah tentang salibnya, tentang pakunya, tentang cambuknya, tentang mahkota durinya. Pokoknya semuanya udah dikhotbahin. Tapi mau khotbah apapun yang terpenting adalah kita patuh apa enggak. Karena yang Yesus inginkan cuma satu, berita ini jangan sampai cuma berhenti pada dirimu. Berita ini harus sampai kepada segala suku bangsa. Kalau kita cuma mengenal Yesus sebagai penyembuh, maka Anda tidak akan pernah menyampaikan berita ini di tempat yang lain.
Kalau Anda punya agenda pribadi dalam hidupmu, Anda hanya menjadikan Tuhan Yesus sebagai Allah yang memberkati pekerjaan dan usahamu, maka Anda tidak akan pernah bisa patuh kepada Dia, kepada rencananya yang agung dan mulia. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua, mari kita sebagai orang percaya bangun kerajaannya, patuh kepada rencananya, sehingga setiap suku bangsa dapat mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Mari kita tundukkan kepala kita semua.